Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam yang penuh barakah ini, seperti biasa kita diberikan sehat afiat, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat waktu luang, sehingga kita masih senantiasa dapat duduk istiqomah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita duduk di majlis ilmu ini sampai akhir ajal menjemput kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat rahimakumullah. Melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa daripada kajian kitab Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi. Kita sampai pelajaran kita masih di halaman 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhun al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana fabihim wa bi barakati ulumihim wa bina wa bikum fidaraini amin radhiyallahu anna wa ankum ila anqal fabillahi alaikum ayyuhal ikhwan tafakkaru fil mauti wa sakaratihi wa mararatu ka'sihi wa su'ubatihi fa innahu muqarrihun lil qulub wa mubaqqin lil uyun wa mufarriqun lil jama'at wa hadimun lil ladzat wa qati'un lil iktiyat wa tafakkaru fi yaumin musri'ikum wa intiqalikum min buyutikum wa kusurikum wa khurujikum min sa'atid dur ila dikil kubur wa khiyanati sahib wa rafiq wa hijrul akhi wa siddiq wa taqallukum min fawqi farshikum au gita'ikum an-na'im wa wada'akum ala turabil khashin wal madaril yabis summa yarji'una ankum ila aklihim wa syurbihim wa dhahkihim wa sya'watihim ka'annahum lam ya'rifukum wallahu a'lam bissawab. Hadirin rahimakumullah. Kemarin kita bicara tentang orang yang banyak ingat mati. Allah karuniakan 3 perkara. Yang pertama, dia akan menyegerakan taubat. Yang kedua, dia akan selalu senantiasa punya sifat qanaah. Yang ketiga, dia akan semangat buat ibadah. Dan orang yang gak pernah ingat mati bakal diberikan 3 azab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya sebelum di akhirat. Yang pertama, dia akan menunda-nunda taubatnya. Yang kedua, dia akan sibuk dengan keburukan di dunianya. Yang ketiga, dia bakal malas buat ibadah. Kemarin sampai situ ya. Masih ingat gak? Alhamdulillah. Kita lanjut sekarang. Fabillahi alaikum ayyuhal ikhwan, maka wahai saudaraku sekalian, hendaklah kalian selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fil maut wa sakaratihi, maka hendaknya kalian itu selalu merenungi kematian dan juga memikirkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Pikirkan tentang kematian, renungi tentang kematian, dan juga pikirkan bagaimana itu yang namanya sakaratul maut. Kemarin baru ada yang meninggal, kita punya keluarga, almarhum Bapak Saiman bin Saman. Anaknya ngaji di sini istiqomah. Ikut saya ngaji udah lama. Umur gak ada yang tahu. Lagi berangkat mau kerja, niat cari nafkah buat keluarga, keluar rumah jatuh meninggal. Umur manusia gak ada yang tahu. Makanya kita mesti banyak-banyak deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya anak soleh, alhamdulillah. Anak bakal doain orang tuanya walaupun orang tuanya udah di dalam kubur.
Tapi kalau nggak punya anak yang soleh, kemarin ada satu orang jamaah taklim bisik-bisik sama saya, guru, ini kalau orang yang punya bisa nih bikin ngajiin di kuburan. Cuman kalau orang yang nggak punya kayaknya rada susah, modalnya nggak ada. Saya bilang, ngajiin di kuburan nggak kudu pakai biaya. Punya anak soleh, solehah, ngajiin orang tuanya. Di rumah dia ngajiin, pahalanya sampai. Betul gak? Maknanya nanti orang tua tuh baru nyesel. Kalau udah masuk ke dalam kubur, kenapa dulu anaknya nggak dididik agama? Kenapa anaknya nggak diajarin ngaji? Orang biar kata hartanya sebanyak apapun, dia bisa nyewa orang buat ngajiin. Berapa lama sih? Seminggu. Habis itu dia ngajiin lagi? Kagak. Malah kadang-kadang kalau ditinggalin hartanya anak yang ngerti. Kalau anak yang nggak ngerti, jadi rebutan doang hartanya. Harta yang kita tinggalkan itu jadi rebutan. Harta yang kita makan masuk ke dalam perut kita, itu tidak luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun akan jadi kotoran. Kita makan seenak apapun makanannya, semahal apapun harganya, ujung-ujungnya itu makanan bakal jadi kotoran. Dan itu nggak luput dari hisab tuh yang masuk ke perut kita. Dapatnya dari mana, halal apa haram, apakah sesuatu yang diharamkan atau yang dihalalkan, bagaimana cara meraihnya, nggak luput dari hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Rasulullah, harta yang kita sedekahin di jalan Allah, buat masjid, buat musola, buat majelis taklim, buat anak yatim, buat janda tua, buat orang jompo, buat orang yang membutuhkan, buat fakir miskin, maka pahalanya akan kita temukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bakalan tuh yang namanya apa yang kita sedekain tiba-tiba ketika kita meninggal ntar gak kita temuin pahalanya. Kagak kita temuin. Allah udah bilang dalam Al-Quran, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang udah kalian korbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan kalian temukan pahalanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kematian itu datangnya mendadak, tiba-tiba. Makanya kita mesti banyak ingat mati. Mesti selalu banyak renungin kematian dan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Udah pernah saya terangin di pelajaran yang lalu. Ulama mengatakan bahwa sakaratul mautnya orang mukmin yang mereka beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia akan dicabut dengan selembut-lembutnya, bagaikan satu helai rambut yang dicabut dari dalam adonan tepung. Bagaimana tuh? Lembut banget ya, rambut masuk ke dalam adonan tepung, cabut tuh, nggak berasa. Tapi kalau orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang kafir, orang yang dia selalu senantiasa melalaikan kewajiban yang Allah perintahkan, apalagi kalau sampai akhir hayatnya dia nggak tobat sama Allah, tobatan nasuha, maka nanti ketika dicabut nyawanya, itu ibarat satu tubuh yang dicabik-cabik atau disayat-sayat dengan pedang yang tajam sebanyak 700 kali. Betapa sakitnya tuh sakaratul maut. Saking sayangnya Nabi sama kita apa? Ketika Nabi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul bilang di dalam doanya, ya Allah, timpakan semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada aku, biar aku yang merasakannya, umatku tidak merasakan sakaratul maut. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayang banget Nabi sama kita. Makanya kita mesti banyak-banyak ingat mati.
mesti banyak ingat mati. Pikirin bagaimana tuh sakaratul maut. Kita kan punya TV di rumah ya, bener gak? Punya gak TV? Kadang kan suka nonton tuh yang model-model ajab kubur, iya gak? Kan ada orang yang ketika mati, orang yang hidupnya zolim mulu ame orang, nyakitin orang, punya tetangga tapi nggak bermuamalah baik ame tetangga, nyusahin tetangga, ngezolimin tetangga, nggak pernah ada baik-baiknya. Pokoknya dari mulai tuh film mulai sampai film kelar, pokoknya nih orang kerjaannya zolim mulu. Ada gak yang begitu? Ada. Giliran matinya bagaimana? Susah. Pas sakaratul maut kan kita lihat tuh di TV tuh, ya sampai mangap-mangap, matanya sampai mendelik-mendelik, melotot-melotot, bener gak? Badannya sampai kaku, kencang banget. Itu seperti itu apakah benar? Apa cuman bohongan? Ya kalau yang kita lihat di film sih acting doang, tetapi kejadian seperti itu benar ada. Saking dahsyatnya sakaratul maut. Orang fasik tuh begitu, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika dicabut nyawanya sakaratul maut, tuh modelnya model-model yang begitu. Itu baru tampak zohirnya, belum lagi bagaimana tuh rasa sebenarnya tuh sakitnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makanya kita mesti banyak pikirin kematian dan juga renungin sakaratul maut. Kira-kira kita pengen sakaratul maut kita mudah apa pengen susah? Mudah apa pengen susah? Kalau pengen mudah maka banyak-banyakin ingat mati. Konteksnya nanti kaitannya, kalau kita banyak ingat mati kita akan semangat ibadah. Kita bakal jadi orang yang qanaah, pandai bersyukur. Kita akan jadi orang yang menyegerakan taubat, sehingga kita jadi orang yang banyak bekalnya buat berjumpa dengan kematian. Jadi matinya juga mudah. Maka jangan apa? Jangan kita persulit sakaratul maut kita dengan cara kita banyak maksiat semasa hidup. Makanya banyak-banyak taubat. Dan tiap ba'da sholat minta sama Allah dengan doa-doa yang diajarkan para ulama salaf kita. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahin sakaratul maut kami nanti ya Allah. Begitu minta sama Allah. Minta terus sama Allah Subhanahu wa taala sambil dipraktekin. Kita ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang bisa ngeringanin sakaratul maut kita. Wa mararatu kasi wa su'ubatihi fa innahu muqarrihun lil qulub. Pikirin betapa dahsyatnya, pahitnya, susahnya kematian. Karena sesungguhnya orang yang banyak ingat mati itu bisa bikin hati kita jadi khusyuk. Wa mubakin lil uyun, bikin mata kita jadi berlinang, bercucuran air mata. Orang yang duduk di dalam ruangan menghadap ke arah kiblat, sebut nama Allah, baca istighfar, ingat ame mati, ingat ame dosa, kira-kira netes gak air mata? Netes. Yakin. Jangan kata begitu, kita lagi maulid, baca asyraqal. Ketika asyraqal tuh hadirin hati kita, ingat sama Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Sambil kita ingat dosa sama kematian, ya Allah rasa-rasanya saya dosa banyak banget ya Allah. Minta syafaatnya Nabi Muhammad. Nangis gak kira-kira? Nangis. Karena nginget mati. Orang kalau nginget mati itu dia akan mengucur air mata. Kecuali orang yang qalbuhu qasi, hatinya keras. Orang yang hatinya keras gak akan bisa meneteskan air mata. Makanya orang-orang lagi asraqal, orang-orang lagi istighfar bareng-bareng pada netesin air mata, ingat ame Allah, ingat ame Rasul, ingat ame mati, ingat ame dosa, dia mah kagak, ketawa-tawa aja. Kadang-kadang ya Allah malah ngomong hal-hal yang gak ada manfaatnya, malah ngobrol dan lain sebagainya.
Makanya kita mesti pikirin tuh betapa dahsyatnya tuh sakaratul maut. Wa mufarriqunil jama'at wa hadimul ladzat wa qati'unil iktiyat. Orang yang ingat mati maka itu bisa memisahkan dirinya daripada ngumpul bareng orang. Dia bakal bisa memutus kelezatan, kenikmatan gak ada rasanya kalau orang ingat mati. Orang kalau ingat mati gak demen ngumpul-ngumpul, pengennya sendiri ibadah. Sholat malam, baca Quran, zikir, sholawat, istighfar, taubat sama Allah. Kalau orang banyak ingat mati. Tapi kita kagak, kita demen ngumpul sama orang. Kenapa? Karena dibisikin sama setan. Ya, dibisikin sama setan biar apa? Biar menunda taubat. Ya bukan berarti kita nggak boleh kumpul sama orang, boleh. Ada waktu-waktunya, tapi jangan semua waktu kita cuma dipakai buat duduk-duduk yang nggak ada manfaatnya. Tanya deh sama diri kita masing-masing, jujur, jawabnya masing-masing jujur. Kira-kira dari mulai kita melek sampai kita merem lebih banyak waktu kita yang manfaat apa yang justru terbuang sia-sia? Terbuang sia-sia. Kalau duduknya sama orang alim, duduknya sama orang soleh enak. Duduknya kita dapat ilmu. Duduknya kita melihat suri tauladan yang baik. Duduknya kita dididik akhlak. Tapi kalau duduk yang gak ada manfaatnya, ya ngabisin duit doang. Ngabisin rokok orang. Mana ngutang mulu di warung kopi gak bayar-bayar. Iya gak? Orang juga ngeliatin lu ngutang gedek. Orang udah malam sini ngutang mulu lagi. Ya udah buang waktu. Rugi gak hidupnya? Rugi. Ya. Makanya kita mesti renungin itu. Waktu kita mesti manfaat. Waktu kita mesti manfaat. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Wa tafakkaru fi yaumi musri'ikum wa intiqalikum min buyutikum wa qusurikum wa khurujikum min sa'atid dur ila dikil kubur. Dan pikirin juga, renungin bahwa kita semua akan pindah tempat. Kita bakal pindah tempat. Dari rumah kita, dari istana kita. Kita bakal keluar. Dari apa? Dari luasnya nih dunia. Kita bakal masuk kemana? Dikil kubur, sempitnya kuburan. Yang punya rumah gede, rumahnya lega banget. Mobil masuk tuh. Ya, 2 losin. Di garasi depan. Kamarnya bisa buat main bola. Kamar mandi udah kayak ruang keluarga. Gede kamar mandinya. Belakang kolam renang ame taman. Luar biasa. Ya, di atas rooftop. Ya, buat ngadem. Biar kena angin. Wah. Rumah gede. Kita mesti pikirin, renungin bahwa kita bakal pindah. Dari rumah kita, dari istana kita, dari gedung kita, dari luasnya dunia nih, kita bakal pindah ke sempitnya kubur. Ada gak di antara kita nih yang kagak masuk ke kubur, ada gak? Gak ada, kita bakalan mati. Lah sekarang biaya mati aja mahal. Kemarin saya bisik-bisik tuh, berapa yang nguburin? Sepaket 4,5 juta. Galinya, tanahnya, tendanya, rumputnya, ame pala nisan. Itu katanya segitu murah, guru. Lah biasanya ada yang nyampe 8-9. Ya Robbi. Bener kata Komeng. Kalau kata Komeng, orang hidup di dunia tuh pasti banyak masalah. Jangan kata yang hidup, yang mati aja udah dipocongin masih masalah dia. Apa masalahnya? Digusur, dia miring jalannya, pindah. Ya Allah. Makanya hidup tuh tempatnya masalah dunia. Tempatnya masalah. Adunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia tempatnya ujian, akhirat tempatnya balasan. Kita bakal pindah ke dalam kubur. Orang yang punya rumah gede, luas,
tempat terakhirnya cuma 2x1. 2x1 itu juga 2x1 nguburinnya kesian. Kenapa? Kanan kirinya kuburan orang keinjek-injek. Betul gak? Saking udah sempitnya tuh. Kanan kiri kuburan orang, depan belakang pada keinjek-injek. Sempit. Rumah jadi lega-legain. Tapi kubur kita 2x1. Makanya kata Al-Imam Sufyan As-Tsauri di dalam kitab Nasaihul Ibad, apa kata beliau? Tuba liman bana qabrahu qabla an yudkhilahu. Sungguh beruntung orang yang sudah membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Sungguh beruntung orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk ke dalamnya. Maksudnya apa, guru? Apakah sebelum mati udah bikin kuburan buat dia? Bukan. Maksudnya sebelum masuk ke dalam kubur udah perbanyak bekal amal soleh. Dia siapin tuh. Dia manfaatin waktunya sebanyak mungkin buat ibadah, mengumpulkan amal soleh. Itu tandanya kita bangun kubur kita sebelum kita masuk ke dalam kubur.